Ya, masih bersama Bang Jun di sini, langsung dari studio FAUI Valerie Krieghoff dalam acara Buka Baju, bincang terbuka bareng juris. Jadi hari ini kita akan bahas berbagai kasus berkaitan dengan isu hukum yang terkini, ya, maupun bagian dari refleksi. Ya, kemarin kita sudah sebelumnya kita sudah melakukan bincang terkait dengan refleksi 2020 terkait dengan daring. Ya. Sekarang ada isu yang ini juga terkini nih Bang Acil, berkaitan dengan pra peradilan. Jadi kalau kita bicara pra peradilan ini kan isunya ada beberapa perluasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap lingkup kewenangan daripada pra peradilan. Ya. Yang itu dimulai dari putusan MK 21/2014, ya. Perluasan tentang penetapan tersangka dapat diajukan ke pra peradilan, dan itu akhirnya melahirkan banyak sekali permohonan pra peradilan, semacam kayak tsunami pra peradilan yang sebelumnya mungkin sangat sedikit sekali pra peradilan itu di tiap pengadilan, sekarang jadi semua mengajukan pra peradilan. Itu ini ya, Bang Jun langganan ya, ahli ya. Nah, itu banyak. Jadi dia membuka lapangan pekerjaan ya. Iya, membuka juga. Itu akhirnya saya menjelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap pra peradilan. Oke. Nah, namun ada isu juga yang berkaitan, mungkin banyak orang sudah bahas ya tentang penetapan tersangka tadi itu. Tapi juga ada perluasan juga yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu berkaitan dengan pihak ketiga berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan pra peradilan dalam kaitannya dengan SP3. Kalau kita flashback, misalnya di tahun 2002 ya, 2002 atau 2001, 99 atau 2002, itu adalah pra peradilan yang dilakukan di Kalimantan Timur berkaitan dengan SP3 yang dilakukan oleh kejaksaan atas kasus korupsi. Kemudian ada di situ LSM anti korupsi yang mengajukan pra peradilan. Standingnya awalnya diterima, kemudian di Mahkamah Agung standing itu ditolak. Tapi sekarang berdasarkan putusan MK, standing pihak ketiga berkepentingan itu sudah mulai diterima, dan itu dimungkinkan termasuk organisasi anti korupsi atau LSM anti korupsi yang mau melakukan permohonan pra peradilan sebagai pihak kepentingan. Nah, sebenarnya kalau dalam hukum acara pidana itu siapa sih pihak ketiga berkepentingan itu sebenarnya, Bang Acil? Kita ngomong pra peradilan ya? Ya. Lihat dulu nih filosofi awalnya dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan pra peradilan? Jadi pra peradilan itu kan sebenarnya kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP mengenai apa? Pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan itu originalnya kewenangan pra peradilan pasal 77 ya. 77 huruf A dan huruf B, ganti kerugian dan rehabilitasi. Yang perkaranya tidak sampai ke tingkat penyidikan ataupun penuntutan. Nah, ini itu yang paling penting ya tentang pra peradilan. Pertanyaannya sekarang adalah, lalu di sini ada disebutkan pihak ketiga yang bisa mengajukan pra peradilan. Itu diatur di dalam pasal 80. Pasal 80 KUHP menyatakan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Dan di sini kan sebenarnya kalau dilihat dari penjelasan KUHP-nya pasal 80 itu tujuannya dalam rangka untuk pengawasan horizontal. Ya, pengawasan secara horizontal gitu, bukan atas bawahan. Nah, cuman kan kalau yang mengajukan penyidik, yang menghentikannya penuntut, wajar dong, ya kan? Penyidik sudah capek-capek mengumpulkan alat bukti, diserahkan kepada jaksa, ternyata jaksa SKP 2. Ya kan? Dihentikan tuh penuntutannya. Surat ketetapan penghentian penuntutan. Ditanya dong, sah nggak nih penuntutannya? Dasar hukumnya untuk menghentikan penuntutan terbukti apa enggak dengan pra peradilan. Demikian juga sebaliknya nih, kan ketika penyidik akan mulai menaikkan perkaranya, dia kan harus memberikan SPDP nih. SPDP 7 hari paling lama. 7 hari kan ke penuntut umum. Ya. Penuntut umum berarti sudah mulai
mengawasi kan Ya. pelaksanaan penyidikan tersebut. Tiba-tiba dihentikan nih. Hmm. Kalau memang jelas dasarnya, oke. Kalau enggak, bagaimana cara untuk mengoreksinya? Dengan pra peradilan, penuntut umum nanya, kenapa lu berhenti ini? Ini ada pengadilan nih untuk menilai benar apa enggak prosesnya dihentikan. Nah, itu wajar. Pertanyaannya adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Ini boleh mengajukan siapa gitu. Nah, dalam beberapa putusan itu kalau dulu belum ajak ya, maksudnya putusan ini bahwa pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak masyarakat. Masyarakat yang terkena langsung dan akibat dari pra peradilan. Atau ada juga boleh lembaga LSM misalnya, lembaga hukum yang di sana dia sebagai punya legal standing. Misalnya sebagai legal standing ya. Apa sih? Ada dua macam tuh. NGO legal standing. Apa sih? Jadi lupa nih. Pra peradilan berdasarkan NGO legal standing Ya, yang itulah dilakukan oleh si pokoknya. organisasi ya. Ya, tapi kemudian ketika ada yang mengajukan gugatan terhadap tafsir atas pasal 80 ini dengan putusan MK di putusan MK nomor 76 tahun 2012, putusan nomor 76 PUU 10X ya 2012, itu disebutkan bahwa diperluas nih kepentingan pihak ketiga berkepentingan nih Bang Jun. Pihak masyarakat boleh sepanjang kebetulan saya udah download juga nih. Nah, sepanjang bahwa kepentingannya itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat, memperjuangkan kepentingan umum, public interest advocacy. Ya. Nah, tujuannya ke sana, kepentingan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar. Misalnya nih kasus korupsi dihentikan, kejaksaan tidak menggugat, tidak memperadilankan, misalnya dihentikan di tingkat penyidikan ya, kejaksaan seakan oke, itu nggak masalah. Tapi masyarakat mengalami kerugian yang mempertanyakan nih kenapa gitu. Ya kan kalau untuk perkara korupsi yang memang kita bilang sebutnya ada yang nyebut sebagai victimless crime. Ya. Bahwa dia tidak ada korban nyatanya. Tetapi secara penggunaan dana keuangan untuk kepentingan masyarakat kayak bansos, kemarin kan juga kan masyarakat yang dirugikan. Masyarakat mendapat barang yang jelek, beras yang udah rusak gitu kan misalnya. Kalau misalkan bansos itu dikorupsi misalnya. Nah, tapi dalam Bang Jun kenapa ngangkat ini nih? Nah, dalam hal ini kan kita perlu tahu nih sebenarnya pihak ketiga berkepentingan. Berarti kan itu ada kalimat kepentingan. Nah, once kita bicara kepentingan, berarti kan harus ada interest yang memang dia punya keterkaitan terhadap perkara itu secara langsung. Iya dong. Dan kalau misalkan itu ditariknya kepada NGO legal standing, maka kita balik sama tentang peraturan Mahkamah Agung berkaitan dengan siapa itu NGO legal standing. Berarti kan ada prasyarat-prasyarat tentang siapa yang bisa disebut sebagai NGO legal standing, dan memang dia punya keterkaitan tadi yang bilang kepentingan terhadap perkara tersebut, atau memang itu menjadi bagian dari advokasi daripada si lembaga ini. Nah, di dalam putusan MK disebutnya bahwa ini adalah public interest advocacy. Bahwa di sini ini sebenarnya ngambil tentang Public Interest Law Institute, di mana memang berkaitan dengan hukum publik. Ada kepentingan-kepentingan publik. Nah, dalam hal ini yang biasanya terjadi di beberapa lingkup internasional itu adalah kejahatan-kejahatan yang memang itu berkaitan langsung dengan publik, kayak lingkungan, juga korupsi itu juga dimasukkan, atau misalnya pelanggaran HAM berat seperti crimes against humanity atau genocide gitu kan. Nah, itu bisa punya keterkaitan di mana dilihat sejauh mana NGO itu dia memang bergerak di bidang anti korupsi atau bidang lingkungan yang dia memperjuangkan lingkungan hidup gitu ya. Misalnya ada perusahaan merusak lingkungan lalu dihentikan. Nah, sebagai dia yang bergerak di bidang lingkungan, maka dia bisa mengajukan NGO legal standing dalam artian melakukan pra peradilan ketika perkara pidana dihentikan. Kan begitu harusnya kan? Itu kan untuk NGO ya, lembaga hukum, berbadan hukum. Kalau masyarakat umum, perorangan bisa nggak? Sebagai pihak ketiga berkepentingan, tapi dia bukan korban ya, bukan korban. Nah, kalau yang saya baca dalam putusan itu kepentingannya itu malah dilihatnya dari NGO legal standing tadi. Bagaimana AMK mencoba meng-acknowledge tentang NGO legal standing berkaitan dengan perkara pidana yang dihentikan. Karena perkara pidana itu sifatnya dia sebenarnya adalah dia berdimensi privat sebenarnya. Di mana korbannya siapa, orangnya
pelakunya siapa, dan itu kan ada hubungan privat, tapi itu diambil alih kepentingan hukum publik ya. Kalau kita balik kepada teori hukum publik, bahwa hukum publik mengambil alih kepentingan privat tadi untuk mencegah adanya Einrichting atau hakiman massa ya, main hakim sendiri daripada si korban terhadap si pelaku, menghindari main hakim sendiri, sehingga permasalahan di antara privat tadi itu diambil alih untuk kepentingan hukum publik. Lalu hukum publik mengambil alih di situ, makanya ada wewenang daripada jaksa untuk melakukan penuntutan. Bahwa jaksa dalam hal ini adalah mewakili korban. Dia mewakili kepentingan korban dalam melakukan penuntutan sebagai wakil dari hukum publik. Ya kan? Makanya di situ ada teori magistrate dan lain sebagainya. Nah, di sini berarti sebenarnya kalau memang pihak ketiga itu yang disebutkan secara limitatif, sebenarnya dalam kalau kita bicara hukum acara, harusnya hukum acara itu bersifat strikta, terbatas, ya kan? Dia nggak boleh terlalu meluas gitu kan, dan dia tidak boleh ditafsirkan lain selain daripada yang diatur undang-undang. Kalau kita baca di pasal 3 di KUHP itu kan. Nah, ini yang sebenarnya mesti ada standing point yang mesti jelas tentang kepentingan itu yang harus diperiksa oleh hakim dong, harusnya di dalam peradilan mestinya. Ini saya jadi ingat yang putusan kemarin ya, putusan pra-peradilan nih, putusan pra-peradilan terhadap kasus chat mesumnya. Oh, chat mesumnya Rizik Sihab ya yang baru ini. Saya juga coba cari putusannya belum ketemu. SP3 tuh ya. Menarik sebenarnya itu untuk kita lihat dari media nih belum pertimbangannya. Kalau saya kan ini. gini ya, kalau saya orangnya sih kalau masalah dokumen hukum ya, kebijakan hukum itu kan kita harus ngelihat dari sumbernya nih, dari putusan. Tapi putusan belum ada ya? Belum, saya belum berhasil menemukan tuh kita untuk bahas apa sih yang jadi pertimbangan hakim tentang kepentingan itu maksudnya masalahnya daripada kan si pemohon. Kasus sudah di SP3 satu. Kemudian kasusnya kan terkait dengan masalah asusila. Kalau asusila kan berarti tertutup, siapa harusnya tertutup dong. Privat. Siapa yang dirugikan? Apakah masyarakat umum? Kan kalau misalnya nggak tersebar kan bukan tidak ada yang dirugikan dong. Kan? Justru para pihak yang ada dalam chat tadi yang sebenarnya dirugikan dengan adanya itu. Nah, pertanyaannya ketika itu SP3 kemudian ada yang mengajukan pra-peradilan, dia bisa nggak? Kepentingan dia apa terhadap kasus itu kan? Dia itu sebagai korban atau sebagai apakah dia mewakili NGO penegak moral? Nah, itu juga jadi pertanyaan sih tentang dia yang kita belum tahu tuh. Itu menarik sih untuk kita lihat ya bagaimana perkembangan hukum pra-peradilan, karena memang pra-peradilan ini sangat menarik sekali. Berbagai macam hal yang baru, karena kenapa? Karena pra-peradilan ini pasca sekarang dia bersifat langsung BHT. Jadi putusan yang pertama langsung BHT harus langsung dilaksanakan. Jadi itu yang menarik. Dan yang menarik juga dalam beberapa kasus korupsi kan pernah juga yang dilakukan oleh lembaga anti korupsi yang dia mengajukan pra-peradilan untuk memerintahkan KPK untuk melakukan pengusutan dalam kasus Bank Senturi. Yang itu terhadap Pak Budiono. Dan itu terlalu jauh kalau menurut saya, kalau sampai dia terlalu teknis ke dalam teknis penyidikan kalau itu berarti kan. Tapi itu ada putusan pra-peradilan ya Pak Cil. Ya. Jadi ini memang mesti ada langkah yang lebih strategis yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan, ada DPR dalam hal ini dalam penyusunan undang-undang berkaitan dengan perubahan hukum acara. Jadi memang perubahan KUHP ya. Perubahan KUHP itu memang sangat diperlukan, terutama juga berkaitan dengan para peradilan. Kalau kita lihat, apakah kita akan memberlakukan keberlakuan hakim komisaris gitu kan? Atau kita mau coba semacam kayak magistrate court yang nanti dia akan melakukan pemeriksaan terhadap berkaitan dengan hukum acara dan mengawasi di mana antara kewenangan penuntutan, karena kalau kita lihat di dalam kewenangan penuntutan kan di dalamnya termasuk penyidikan. Makanya ada SPDP 7 hari, dan itu begitu SPDP diserahkan lalu ditunjuk P16, jaksa peneliti yang nanti akan melakukan semacam kayak bimbingan quote-unquote dalam proses penyidikan itu, karena nanti yang berkaitan dengan penyerahan perkara atau melakukan penuntutan ya tetap harus jaksa penuntut umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini gitu. Jadi memang masih banyak ya. Ini menarik sih kalau kita bisa dapetin putusannya, nanti kita akan bahas lebih detail
berkaitan dengan perkembangan daripada hukum acara berkaitan dengan pihak ketiga berkepentingan di dalam sesi-sesi berikutnya, ya. Janji ya Bang ya? Ya. Janji nih. Kalau kita dapat putusannya kita akan coba bedah ya Oke. dengan lebih detail, dan kita mau tahu sih sebenarnya pertimbangan daripada hakim tentang kepentingan tuh, yang dimaksud kepentingannya tuh apa, karena itu menarik sekali untuk melihat perkembangan dari dari beberapa kasus. Dan jangan lupa pada viewer ya semua untuk tetap di like, share, and subscribe ya, untuk kita berbagi. Dan nanti kalau memang ada hal-hal yang ingin dibahas oleh kami berdua di acara buka baju ini ya, bincang terbuka ini, nanti ditulis aja dalam komennya, nanti kita akan coba bahas beberapa hal yang memang ingin diketahui oleh teman-teman semua tentang hukum, peradilan, dan juga berkaitan dengan praktek hukum ke depan dan berbagai pembaruan. Itu dari kami untuk sesi berkaitan dengan pihak ketiga berkepentingan di dalam suatu pra-peradilan. Sampai ketemu dalam buka baju berikutnya, bincang terbuka bareng juris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.